Baik jemaah, di pekan lalu kita sudah membahas di antara bentuk syirik hati yang pertama adalah syirik yang berkaitan dengan al-khauf, takut. Takut kita sudah jelaskan, ada takut yang disyariatkan, itu takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menghalangi seseorang melakukan kemaksiatan. Ada takut yang mubah seperti takut kepada binatang-binatang buas. Ya, ada takut yang dikategorikan syirik, ya, manakala takutnya dia kepada makhluk sebagaimana takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikutnya asyirku fil mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Qulna fi ma sabaq anna al-khawfa min Allah Ta'ala la budda an yakuna maqrunan bi mahabbati subhanahu li'an ta'budahu bil khawfi faqat wa aslu dini al-khawarij. Jadi rukun beribadah itu ada 3. Ada mahabbah cinta, ada takut, ada berharap. Orang yang beribadah kepada Allah didasari takut saja, ini ibadahnya orang-orang khawarij. Takutnya berlebihan. Sehingga orang melakukan dosa dikategorikan keluar dari agama Islam. Ada yang kedua, membangun ibadahnya itu dengan roja saja. Arek maksiat, arek naga Allah Mah Ghafurur Rahim. Ini orang-orang apa? Murji'ah. Sehingga apa kesimpulan? Maksiat ataupun taat tidak berpengaruh terhadap keimanan. Kan dulu ramai itu diperbincangkan di pertelevisian, ada akan datang selebriti ya yang kurang beradab gitu ya. Ke Indonesia menjadi polemik. Ada tokoh yang mengatakan bahwasanya melihat, menghadiri tidak terpengaruh terhadap keimanan. Kan ada gitu ya. Adapun orang-orang sufi beribadah hanya dibangun di atas apa? Mahabbah. Karena itu Rabi'atul Adawiyah di antara doanya. Anda lihat masih ada status-status kayak gini. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu, mengharap surgamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Jadi bingung orang ya. Tapi ada yang gitu seolah-olah bagus ini, seolah-olah bagus statusnya. Terus orang teh ibadah teh ngarap naon atuh. Bukannya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan kita dalam beragama ini kata Rasul fas'alu firdaus minta kepada Allah surga yang paling tinggi apa itu? Surga firdaus. Ini ada yang ngadoa kalau berharap ibadah itu berharap surga, masukkan aku ke dalam neraka. Asa teu masuk akal. Betul nggak? Kieu bos, saya mah kerja di sini, ya, moal ngharapkeun gaji. Nek digaji hegae, nek moal oge hegae. Aya teh nu kitu nu gawe. Ya aya ngan ujung-ujungna apa? Kece. Nah, hati diberi gaji orang. Wal muradu bil mahabbati huna mahabbatul ubudiyyati al mustalzimah lidzulli wal khudu' wa kamalit ta'ah wa itharul mahbub ala ghairihi. Yang dimaksud cinta di sini adalah cinta yang dikategorikan ibadah yang harus dibarengi dengan azul penghinaan diri kepada Allah. Wal khudu merendahkan, khusyuk takut. Wa kamalut ta'ah dengan cinta itu dia akan melakukan ketaatan, mendahulukan al-ithar, mendahulukan siapa yang dia cinta, dia cintai dibandingkan yang lainnya. Jadi mahabbah yang dikategorikan ibadah itu harus adanya penghinaan diri kepada yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan menghinakan diri dengan taat patuh
terhadap apa yang Allah perintahkan. Apapun itu. Wal khudu' dipenuhi dengan kehusuan, kepasrahan, dan mengutamakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, syarat masih nikmat. Kan itu ya? Tiris ya. Maka orang yang cinta kepada Allah akan dia utamakan. Contoh di dalam Al-Quran. Bisa disebutkan 8 hal yang mana manusia akan dimasuki ke dalam hatinya kecintaan terhadap 8 hal ini. Apa itu? Kepada anak, kepada istri, kepada perniagaan, kepada karib kerabat. Dan ini kan cinta yang dibolehkan. Tapi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu lebih kalian cintai, padahal itu mencintai yang mubah. Apa kata Allah? Atarabbasu hatta ya'tiya amrillah. Maka tunggulah waktu sampai datang ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kepada sesuatu yang selevel dengan Allah. Contohnya taat. Bentuk kecintaannya akan taat. Datang ke orang pintar seorang bodoh ini. Apa katanya? Manglun hayang beunghar. Kudu mandi di 7 curug. Di mana wae? Heuteangan wae. Atuh kasih kisi-kisinya di mana wae. Tuh di Gunung Gede aya 7. Sabari naon? Mawa nya beraneka ragam apa bunga-bunga dibawa ke manehna dilaksanakan jam sabaraha jam 12 peuting datang kudu naon geus ketemu curug eta kudu mandi si horeng tetap mandi. Kenapa dia sampai melaksanakan itu sampai mandi di 7 curug mandi nage lain waktu siang jam 12 malam coba. Ditambah harus ada bunga-bungaan dilaksanakan. Berarti ini sudah ada apa? Kecintaan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Kecintaan menyebabkan seorang itu adzul menghinakan diri, mentaati, melaksanakan dan apa? Mengedepankan, mengutamakan. Fahadhil mahabbatu khalisatun lillah. Karena itu ya adanya penghinaan, ketundukan, kepatuhan, mengutamakan ini murni harus untuk Allah saja. La yajuz an yushraka ma'ahu fiha ahadun. Tidak boleh ada yang sama melakukannya dengan bentuk kecintaan sebagaimana kepada Allah dalam masalah mahabbah ini dikategorikan apa? Mahabbah yang mengandung unsur kesyirikan. Di annal mahabbata qisman. Mahabbah itu, cinta itu ada 2. Mahabbatun mukhtassa, ada mahabbah cinta yang khusus. Wahya mahabbatul ubudiyah, ini yang disebut dengan cinta ya, yang dikategorikan ibadah, yang disertai dengan tadi penghinaan, ketundukan, ketaatan, mengutamakan yang dicintai, dan ini tidak layak diperlakukan kecuali hanya kepada Allah. Ini jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selain ini maka dikategorikan apa? Syirik. Kalau sama suruh sujud, padahal sujud bagian dari ibadah. Ya. Kemudian ada mahabbah yang sifatnya tabi'iyah. Seperti orang yang lapar, senangnya apa? Makan. Tabi'iyah. Cinta kepada istri ini sifatnya tabi'i. Cinta kepada anak ini tabi'i. Tapi kalau sudah melalaikan itu termasuk dosa.
Saking asyiknya sama anak sehingga sholat pun diakhirkan. Apakah termasuk syirik? Tidak. Tapi cintanya apa? Dikategorikan dosa. Mahabbatu isfaqa mahabbatil walidi liwaladihi, atau bentuk kasih sayang ayah tadi ke anak. Mahabbatu insi kamahabbatu syarik li syariki wa syarik li syarikihi. Nah, ini semuanya berkaitan dengan tabi'iyah. Adapun yang hanya untuk Allah di sini dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Coba lihat di sini ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah atau tandingan-tandingan bagi Allah, yuhibbunahum, mereka mencintai ya selain Allah kahubbillah. Sebagaimana mereka apa? Mencintai Allah. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullahu ta'ala, siapa yang mencintai sesuatu sebagaimana dia mencintai Allah. Sebagaimana mencintai Allah itu disertai apa tadi? Penghinaan, ketundukan, kepatuhan, mengutamakan. Maka ini dikategorikan apa? Syirik. Qala Ibnu Katsir, ayat ini yadhkuru ta'ala halal musyrikin fid dunya wa ma lahum fil akhirah. Ini berbicara tentang kondisi orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada Allah, ya, sumpah mereka atas nama Allah. Tapi apa? Mereka juga beribadah kepada berhala. Berhala meminta, memohon sebagaimana permohonan dan permintaan mereka kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah, juga cinta kepada patung-patung sebagaimana mereka mencintai, sama dengan mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Fa mahabbatullahi laha alama tadullu 'alaiha. Ciri orang mencintai Allah itu memiliki tanda-tanda. Yang pertama, anna man ahabballah fa innahu yuqaddimu ma yuhibbullah minal a'mal. Ia akan mendahulukan mencintai Allah dengan melakukan amalan-amalan yang Allah cintai dibandingkan dengan gejolak syahwatnya. Dia akan mengutamakan kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan dengan syahwatnya, dengan ambisi dirinya, dengan hawa nafsunya. Yang kedua, anna man ahabba Allah ta'ala fa innahu yattabi'u rasulahu fima jaa'a bihi. Orang yang mencintai Allah itu tanda-tandanya direalisasikan dengan apa yang Rasul lakukan. Mengikuti kecintaannya sebagaimana yang Rasul lakukan. Karenanya Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ciri benar mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasul. Ada orang mabok cinta sama Allah, abdi mah ka Gusti Allah mah leuwih cinta daripada pamajikan, tapi sabari mabok. Berarti dia tidak mengikuti cintanya kepada Allah sebagaimana Rasul. Berikutnya jemaah, di dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dalam ayat ini Allah mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah, di sini Allah tabaraka wa ta'ala akan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, ketika benar keimanannya mencintai Allah, Allah pun akan mencintai mereka. Kemudian setidaknya kata Imam Ibnu Qayyim ada 10 amalan yang mendatangkan kecintaan dari Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran.
dan tadabbur. Ya. Yang kedua yaitu beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Yang sunnah aja dilakukan, apalagi yang wajib. Jangan kebalik loh. Melayani suami wajib, puasa itu sunnah. Mana yang harus dahulukan? Melayani suami. Tapi ingin ada tambahan dicintai Allah, izin kepada suami. Yang besok hari Kamis mau puasa. Oh ya, tafadhol. Asal jangan puasa daun. Misal gitu. Yang ketiga, dawamu dzikrillah. Senantiasa zikir kepada Allah tabaraka wa taala dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badannya. Yang keempat, mengutamakan apa yang Allah cintai dibandingkan apa yang Ia cintai. Mengutamakan, Allah mencintai orang-orang yang ahli ilmu, dia utamakan. Allah mencintai orang-orang yang sabar, dia pun cinta terhadap orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin dan lain sebagainya. Dia pun cinta terhadap orang si eta mah luar biasa, diuji berbagai ujian, sabar, kita cinta terhadap dia dengan kesabarannya. Yang kelima, itu mempelajari nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala akan mendatangkan kecintaan kepada kita. Yang keenam, yaitu memperhatikan betapa Allah itu cinta kepada kita dengan curahan nikmatnya. Maka kita pun memuji Allah. Yang ketujuh, inkisarul qalbi baina yadillahi wa iftiqarihi ilaihi. Menghinakan diri, merasa butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian itu butuh, maka perlihatkan butuh kita ini kepada Allah dengan berdoa. Yang kesembilan, yaitu yang kedelapan, berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat dengan Allahu Akbar jamaah. Amalan yang dahsyat sekali, yang sulit dilakukan di zaman ini adalah berkhalwat dengan Allah dalam ibadah. 7 orang yang Allah tabaraka wa ta'ala akan naungi di padang mahsyar, ini semuanya amalan hati, amalan kita hanya dengan Allah. Imamul Adil itu terlihat. 2 orang yang saling mencintai ini tidak terlihat karena cinta dalam hati. Sedekah, sedekah dengan tangan kanan tidak diketahui dengan tangan kirinya. Ini amalan sir, amalan yang tersembunyi. Orang yang dzakarallaha fafadat ainah, dia menangis kepada Allah di tengah kesendirian, ini juga berkhalwat. Diajak untuk melakukan perzinahan oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, fa ini akhafullah, rasa takut adalah bagian iman hati itu. Jadi kita ini harus fokus memperbaiki batin kita dibandingkan dengan zahir kita. Zahir-zahirnya diperbaiki, ujung-ujung nama pewot. Betul nggak? Ya mau pakai skincare yang bermerek apapun, kalau sudah keriput mata tahu. Keriput. Pewot tetap pewot. Maka bukan berarti harus meninggalkan skincare apalagi di hadapan suami. Maksudnya kita lebih mementingkan memperbaiki batin kita. Bagaimana supaya hati tidak iri dengki, supaya menerima qada qadar Allah bisa, kan itu butuh latihan. Itu butuh latihan. Yang ke-9, mujalasatu ahlil khair was shalah. Duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan ahli ilmu. Anjing saja di Ashabul Kahfi sampai diceritakan termaktub dalam Al-Quran. Kenapa? Karena suhbatus sholihin.
Subatu solihin atau subatu ahli ilmi itu dengan ngaji, bukan ngalap berkah baju nadi usapan pecina. Aduh, iya mah. Maksudnya subatu solih itu ya belajar, ngaji. Yang ke-10 ibtiad an kulli sadabin ya'ul bainalakum wa bainallah minasyawa'idin. Yaitu menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan hati kita ini tersibukkan kecuali ya dengan selain Allah. Berniaga, masya Allah, laki-laki itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki itu berdagang, tapi dia berdagangnya tidak melalaikan dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Sekarang banyak orang-orang yang dagang di pasar, ada yang pakai motor, ada yang tanggung. Allahu Akbar, ditinggalkan gerobaknya. Allahu Akbar. Jadi terenyuh kita juga. Luar biasa, Masya Allah. Tapi di sisi lain ada orang yang dagang di samping masjid. Bukan saja gerobaknya yang sudah ubanan, jenggot dia udah beruban, gak mau masuk masjid. Allahu Akbar. Ya, karunya. Kasihan apa enggak? Kasihan. Ayo, bah, netapan heula. Sok mangga tipayun. Tipayun. Ka surga yang tipayun mangga sok tipayun heula. Coba kalau di sap pertama itu dikasih fulus masing-masing. Pensiun dini jualan. Betul enggak? Allah musta'an wal ihtikal. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan. Mohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allah Ta'ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin.